Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi anak-anak di pembelajaran prakarya di akhir semester genap, yaitu semester 2. Di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang banyak untuk keluarga kalian, serta kita diberikan kemuliaan di akhir bulan Ramadan dan keberkahannya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anak kita berdoa agar pembelajaran kali ini lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya anak-anak mempersiapkan peralatan tulis. Nanti setelah kalian simak video ini, kalian akan mengerjakan tugas seperti biasanya. Di akhir pembelajaran ini kalian tugas akan dikerjakan di buku tulis dan dikirim ke WA Bu Evi. Baiklah anak-anak, di bab 4 ini kita akan mempelajari budidaya tanaman sayuran. Budidaya tanaman sayuran yang pertama yaitu jenis-jenis tanaman sayuran. Sayuran merupakan tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif. Budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar, tumbuh, dan berkembang baik serta bertambah banyak. Jadi itu artinya budidaya ya anak-anak ya. Budidaya itu merupakan usaha menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar, tumbuh, dan berkembang lebih banyak. Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi. Sayuran banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikut ini beberapa contoh tanaman sayuran. Misalkan di sini saya contohkan yaitu tomat, kemudian bawang merah, kangkung, bayam, dan sawi. Sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Yang pertama di sini yaitu bahan. Bahan itu terdiri dari apa saja, anak-anak? Nah, bahan di sini bisa benih atau bibit. Kemudian pupuk. Kemudian ada lagi pestisida. Nah, di sini ada juga media tanam. Media tanam bahan organik bisa terdiri dari arang sekam, kemudian kompos, kemudian sabut kelapa. Berikutnya, tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama yaitu pembibitan ya anak-anak ya. Pembibitan di sini tahapannya yaitu pembibitan tersaji pada gambar berikut. Misalkan di sini ada yang pertama yaitu semai benih. Jadi benihnya disemaikan dulu ya anak-anak ya, atau bahasa Jawanya itu dideder gitu ya. Kemudian pemeliharaan benih. Kemudian benih yang sudah tumbuh atau bibit muncul kecambah atau pengecambahan. Kemudian tempat pocisan atau penyapian. Ada lagi hasil penyapian. Setelah itu siap pindah tanaman ke polybag atau ke lahan. Pengolahan tanah atau persiapan media tanam.
Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan mencungkil tanah menggunakan cangkul atau garpu. Untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk. Setelah itu penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau dalam bedengan. Berikutnya, pemeliharaan ya anak-anak ya. Pemeliharaan di sini bisa dilakukan dengan penyiraman agar tanah tetap lembab. Kemudian penyulaman. Penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal. Penyiangan itu apa, Bu? Dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Pembumbunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Hal ini dilakukan untuk tanaman yang ditanam di bedengan. Nah, pemupukan harus dilakukan dengan cara tepat, yaitu menurut jenis, dosis, dan waktu. Pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan dan dosis yang digunakan harus tepat. Sedangkan penggunaan pestisida dengan bijak harus diperhatikan agar tanaman tidak rusak, maupun tanaman dan lingkungan. Kemudian setelah pengendalian organisme pengganggu, di sini ada pemasangan ajir atau misalkan pring-pring itu ya untuk merambatnya tanaman. Kemudian pemanenan. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik, tidak rusak dan tidak membusuk. Pasca panen, pengumpulan hasil panen, kemudian penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Berikutnya, tahapan budidaya tanaman ya, sayuran. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yang pertama di sini menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Kemudian menentukan tempat budidaya tanaman sayuran. Kita memilih di pekarangan atau di kebun atau kita menggunakan polybag atau pot gitu ya anak-anak ya. Kemudian membuat jadwal kegiatan budidaya. Lalu menyusun kebutuhan sarana dan alat. Ada lagi menentukan tugas tiap individu. Persiapan sarana dan prasarana ya anak-anak ya. Di sini yang pertama yaitu bahan. Bahan misalkan kalian mau membudidayakan tanaman kangkung ya. Jadi kita memilih benih kangkung, kemudian pupuk anorganiknya, kemudian kompos dan pestisida. Alatnya apa saja? Alat yang kita perlukan untuk membudidayakan tanaman sayuran. Bisa kita menggunakan gembur, cangkul, kemudian koret, dan sprayer. Tahapan budidaya tanaman kangkung, misalkan ini ya anak-anak ya, tiap minggu sebelum penanaman, pembuatan bedengan yang siap ditanami, kemudian kangkung tumbuh besar, kemudian pertumbuhan tanaman kangkung. Berikutnya, alternatif media tanam. Untuk memilih alternatif media tanam, kita bisa melihat bahan dan alat ya anak-anak ya. Kita pilih benih tanaman sayur, kemudian nutrisi hidroponik, media tanam yang disterilkan dengan cara direndam air, kemudian tempat persemaian, wadah media, wadah larutan nutrisi, rak penyimpanan, alat pengukur pH dan TDS.
Tahapan budidaya hidroponik anak-anak ya. Jadi ini tahapan budidaya hidroponik, 1 pembibitan. Kemudian persiapan larutan nutrisi. Kemudian penanaman. Ada perawatan juga, dan yang terakhir adalah panen. Wadah tanam merupakan tempat yang terbatas untuk menampung media dan nutrisi bagi tanaman. Berikutnya perencanaan ini ya anak-anak ya, perencanaan sistem hidroponik ini ya, perencanaan, kemudian persiapan sarana produksi. Berikutnya proses penanaman hidroponik. Yang pertama, jadi penanaman hidroponik ini prosesnya anak-anak ya, yang pertama yaitu lubangi wadah tanam dan beri sumbu. Kemudian masukkan sabut kelapa atau zeolit di atas sumbu, kemudian tanam benih secara langsung. Simpan di atas cairan nutrisi. Isi cairan nutrisi seminggu sekali. Susun di rak, kemudian bibit yang sudah tumbuh. Setelah bibit tumbuh baik, masukkan kerikil secara bertahap untuk menopang batang. Lakukan pengamatan pertumbuhan tanaman, kemudian pengendalian organisme ya secara rutin. Kemudian jika terdapat hama atau penyakit segera ditangani. Berikutnya ini anak-anak ya, nanti kalian akan mengerjakan soal yang saya ambil dari sini sejumlah 4. Jadi semua soalnya saya ambil dari keterangan di video ini, lalu anak-anak mengerjakan dan dikirim ke WA Bu Evi ya anak-anak ya. Nah, karena ini materinya hanya sedikit, maka pembelajaran ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.